Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Pak Murban di IPS kelas 9, IPS Santuy. Kita awali kegiatan yang baik ini dengan berdoa, semoga dengan doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan, setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Ya, baik. Untuk selanjutnya Pak Murban cek kehadiran dahulu. Alexa. Hadir, Pak. Hadir. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Febrian, sehat Febrian? Sehat, Pak. Oh, yang habis jalan-jalan keluar. Jangan lupa terapkan protokol kesehatannya. Tetap harus senantiasa kita belajar. Kapanpun, dimanapun. Dan bahkan ada pepatah mengatakan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ada juga yang menyatakan tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Artinya nggak memandang batas usia, ya tetap kita harus belajar. Ya, karena dengan siapapun kita bisa belajar dan siapapun bisa menjadi guru. Games berikutnya adalah ikuti yang Pak Murban lakukan. Ya, Pak Murban berkata pegang telinga. Oke, Pak Murban berkata pegang mata. Jadi yang benar adalah Reisha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Simak materinya ya. Mengenai ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, materinya mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan. Jelas terdengar semua? Ya. Benar, Pak. Tujuan pembelajaran kali ini, ya, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian ekonomi kreatif dengan benar. Artinya setelah pembelajaran ini, kalian bisa membuat kesimpulan apa sih ekonomi kreatif itu. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah subsektor ekonomi kreatif dengan tepat. Minimal menyebutkan beberapa subsektor atau bidang dari ekonomi kreatif. Terakhir, menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Oke, ini disimak ya. Ini ada beberapa gambar. Ini gambar pertama. Kemudian ini gambar kedua. Kira-kira gambar apa ya? Gambar tas. Apa? Gambar tas. Tas ya. Tas dari apa nih? Dari kain perca, Pak. Iya, dari kain perca, betul. Ini apa nih? Kelihatan nggak? Dompet. Dompet dari apa ya? Dari kemasan. Iya, bungkus kemasan kopi. Ini nih. Tempat pensil. Ya, tempat pensil nih dari apa nih? Kaleng atau pipa. Ya, dari kaleng. Nih. Sama Pak, tempat pensil. Pensil. Kira-kira dari apa nih bahannya nih? Dari koran. Koran diapain nih, Febrian? Digulung, Pak. Digulung. Pernah Dari membuat ya? Pernah, Pak. Silakan, Febrian. Menurut saya kerajinan itu dibuat menggunakan kreativitas dari orang-orang tersendiri, seperti misalnya kayak buat tadi tempat pensil, terus ada tas juga, dan itu juga menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu dibeli, melainkan bisa kita dapatkan dari tempat bekas. Disimak dulu ya videonya. Pak Murban akan menampilkan video. Nah, sekarang saatnya Pak Murban mendengar apa yang menjadi pendapatmu setelah menyimak video tersebut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Menurut saya itu termasuk ekonomi kreatif karena terbuat dari bahan bekas seperti kertas. Ya, termasuk ekonomi kreatif gitu ya. Oke. Very good. Terima kasih, Pak. Ya, masih ada. Silakan nomor 1 Alfia. Soalnya bagaimana pendapatmu mengenai ekonomi kreatif? Menurut saya sebuah konsep yang mengintensifikasi informasi dengan mengandalkan ide, Pak. Nah, kita harus tahu dulu tentang ekonomi itu apa. Ada yang tahu ekonomi? Silakan. Kalau Pak Uram bertanya ekonomi, apa ya? Kalau Pak Uram bertanya tentang ekonomi, sebelum kita bahas tentang ekonomi, ada yang tahu? Sepengetahuanmu aja. Kalau saya boleh jawab, Pak. Ya, silakan Febrian, ekonomi. Menurut saya ekonomi adalah sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak. Ekonomi adalah sebetulnya dia ilmu. Mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan apa? Dengan sumber daya yang tersedia. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya, apa itu kreatif? Kreatif adalah kemampuan menghasilkan suatu gagasan dengan berbagai macam alternatif dan beberapa proses kreatif yang didukung oleh lingkungan sekitar. Menurut KBBI, ini sekarang kita namanya adalah WEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kreatif itu artinya memiliki daya cipta, punya kemampuan untuk menciptakan. Seperti yang tadi Bunga sampaikan tuh, ide itu termasuk tuh daya cipta. Dan bersifat daya cipta itu mengandung, jadi kemampuan yang namanya kreatif itu dia bisa memunculkan hal-hal yang baru. Atau bisa juga disebut dengan kata lain bahwa kreatif itu adalah salah satunya adalah dapat mencari jalan keluar. Ekonomi kreatif, apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru. Jadi yang diutamakan adalah kreativitas, informasi, yang mengedepankan sumber daya manusia yang punya ide, pengetahuan. Nah, itu jadi faktor utama. Ya. Jadi ekonomi kreatif itu sumber utamanya, landasan utamanya adalah ide dan pengetahuan juga gagasan dari manusia. Untuk apa? Ya memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada sektor ekonomi kreatif. Ada beberapa sektornya, ada 14 sektor. Simak baik-baik ya. Jadi ada subsektor periklanan, arsitektur. Nah, arsitektur, periklanan, pokoknya arsitektur itu kaitannya dengan desain bangunan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, Pak Murban akan menyampaikan beberapa kuis. Ya. Nah, siap. Kuisnya jangan lupa. Coba. Mengangkat tangan dengan cepat. Ya. Soal nomor 2 ya. Ulang. Soal nomor 2 tadi, lembaga pemerintah yang menaungi kegiatan ekonomi kreatif. Kalian boleh jawab kalau Pak Murad sudah berkata sip. Ya, silakan Reva. Menurut saya jawabannya yang B, Pak. Badan Koperasi dan Kreativitas. No, bukan itu. Bukan itu. Febrian tadi mau protes. Kok Reva duluan? Ya, karena Pak Murad sudah berkata sip. Ya, Bunga. Ya, itu sentra jawab. Badan Pariwisata, Pak. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Soal nomor 3. Siapkan jawabannya ya. Siapa? Ya Allah, dari tadi. Untuk nomor 3. Sip. Silakan Febrian. Apa jawabannya? Yang D, Pak. Yang D, Pak. Memperluas pemasaran produk kreatif. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terdapat di Indonesia, pasar seni. Memperluas pemasaran produk kreatif. Ya, betul.
Soal nomor 4. Udah siapkan jawabannya ya. Satu, dua, tiga, empat. Reva kemana Reva nih? Nomor 4, subsektor ekonomi kreatif berkaitan dengan rekaman suara adalah A. Musik, B. Periklanan, C. Kerajinan, D. Penerbitan. Siapkan jawabanmu. Belum. Siapkan jawabanmu. Iya. Sudah mulai gak sabar. Siapkan. Belum. Dari sini kelihatan nih. Tip. Yes, Ya. saya duluan. Yes. Karena cepat dari sini kelihatannya Resya nih. Curang banget tuh, Pak. Curang banget nih. Kelihatan dari sini Resya. Silakan Resya. Jawabannya apa? Musik. Berkaitan dengan rekaman suara, musik. Oke. Apa hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif? Silakan. Kalau ekonomi kreatif kan konsep yang menampung masuknya inovasi dan informasi. Kalau industri kreatifnya itu kita menjalankan yang ekonomi kreatifnya itu, Pak. Industri kreatifnya. Very good. Febrian. Jadi ekonomi kreatif itu konsepnya, industri kreatif kegiatannya. Reva, mau berpendapat? Kalau menurut saya ekonomi kreatif itu tentang ide atau usaha atau pemikiran seseorang belum dijalankan, Pak, usahanya. Kalau misalnya industri kreatif itu mulai membuat produknya. Oke. Very good. Untuk Reva, industri dan ekonomi kreatif itu ada cakupan, ada perbedaannya dari cakupannya. Nah, ekonomi kreatif cakupannya lebih luas dari industri kreatif, atau bisa dikatakan bahwa industri kreatif ini penggerak ekonomi kreatif. Jadi bagian industri kreatif, bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif. Simpulan mengenai ekonomi kreatif, siapa yang akan menyampaikan? Kemudian subsektornya, siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 subsektor ekonomi kreatif dan hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Silakan. Kesimpulan dari, kan tadi pertanyaannya berikan pendapatmu mengenai ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif, konsep ekonomi yang sangat mengutamakan kreativitas, penggunaan ide, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri kreatif. Oke. Excellent untuk Reva. Hasil simpulan yang luar biasa mengenai ekonomi kreatif. Kedua, arsitektur. Arsitektur, ketiga? 3, pasar barang seni. Pasar barang seni. Oke, itu 3 contoh dari subsektor ekonomi kreatif, ya. Nanti bisa juga berupa tentang penerbitan percetakan, ada desain grafis, ada tentang komputerisasi. Nah, itu bidang-bidang yang bisa dikembangkan dalam ekonomi kreatif. Demikian untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih untuk keaktifannya, untuk semangatnya yang luar biasa. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa agar setiap kegiatan yang kita lakukan mendapat keberkahan dan kebaikan dimanapun berada. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kemudian berdoa dimulai subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.